Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah di Ramadan kali ini di tahun 1446 Hijriah atau di tahun 2025 Masehi, banyak harapan, banyak keinginan, banyak sesuatu yang ingin kita dapatkan tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa hal yang bisa kita lakukan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang bisa kita sebutkan ada dua. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Hablum minallah kita perbaiki. Yang mana tentu dalam hadits qudsi disebutkan perbaiki kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sunnah-sunnah yang diturunkan oleh Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan apa yang kita lakukan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Dari kecintaan tersebut, ya, Allah memberikan taufik dan ilhamnya untuk kita melakukan apapun itu. Melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, apa yang kita sentuh, kaki kita melangkah, semua atas taufik dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari harapan-harapan yang kita inginkan, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadits qudsi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Ketika hamba yang memperhatikan ibadah wajib, ibadah sunnah, maka aku akan memberikan apa yang dia minta. Wala in ista'adani, bahkan ketika dia minta perlindungan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'u'idhannahu, aku akan melindungi hambaku tersebut. Ini yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita perhatikan betul. Ramadan kali ini kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang perlu untuk menjadi perhatian kita, bukan hanya hubungan kita dengan Allah saja, walaupun itu mesti dan harus kita perhatikan. Yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Di mana Ramadan ini mengajarkan kita untuk punya empati kepada kaum muslimin. Membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Apalagi memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Seperti yang kita rasakan seperti ini. Maka berilah bantuan kepada sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hal. Di antaranya membantu orang yang dalam kesusahan. Mempermudah orang yang dalam kondisi sulit. Bahkan menutup aib-aib kaum muslimin, menjaga lisan kita. Itu adalah salah satu bentuk perhatian empati kita kepada sesama manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadis tersebut dengan mengatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bantuan kepada hamba-hamba Allah selama hamba tersebut memberikan bantuan kepada sesama saudaranya.
Ini menjadi perhatian kita masing-masing jamaah sekalian. Hubungan kita ke Allah ataupun disebut dengan kesolehan individu. Hubungan kita dengan manusia yang disebut dengan kesolehan sosial perlu untuk menjadi perhatian kita masing-masing. Sehingga apa yang kita harapkan di Ramadan kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kepada kita apa yang menjadi harapan kita kepada Allah dan apa yang kita inginkan untuk diwujudkan baik di dunia ini bahkan di akhirat kelak kita akan mendapatkan hal tersebut. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan derajatnya seorang yang punya akhlak yang baik kepada sesama dengan orang yang terus-menerus berpuasa dan terus-menerus melakukan ibadah sholat malam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang mukmin la yudriku bi husni khuluqihi, akan sampai derajatnya sama dengan orang yang berdiri salat malam dan berpuasa. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi wal qaimi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang mukmin itu akan sama derajatnya seperti orang yang berpuasa dan seperti orang yang sering sholat malam ketika memiliki akhlak yang mulia. Sesama manusia dia baik, perhatian dan punya empati. Bukan orang-orang yang hidup dalam kondisi individual, maunya saja. Banyak memperhatikan dirinya, tetapi perlu untuk memberikan empati, perhatian kepada sesama kaum muslimin. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita lihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang kemudian memberikan manfaat, yang lebih memberikan manfaat sesama manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslimin. Kebahagiaan yang kita masukkan kepada kaum muslimin, takshifu anhu kurbatan, kita mengangkat kesusahan-kesusahannya, membayar utang-utangnya, memberikan makan kepada orang yang lapar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh pada dirinya, wali an amsya ma'a akhin fi hajatin, saya berjalan dengan seseorang yang dia memerlukan sebuah kebutuhan, saya menemani untuk kebutuhannya, itu lebih ahabba ilayya, kata Rasulullah, lebih saya cintai min an a'takifa fi hadzal masjid, daripada saya i'tikaf selama syahran, selama setahun di Masjid Nabawi yang tentu kita sudah tahu bahwa pahalanya luar biasa. Ada 1000 pahala lebih dibandingkan kita sholat di masjid-masjid yang biasa kita lakukan. Tetapi ketika kita memperhatikan kaum muslimin membantunya sangat luar biasa, pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka ini yang menjadi perhatian buat kita masing-masing jamaah sekalian. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Perhatian kita terhadap ibadah, wajib dan sunnah kita perhatikan. Begitupun hubungan kita dengan manusia. Sehingga harapan kita di Ramadan ini, keinginan kita di Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan izinnya, dengan perhatian kita kepada Allah, dengan ibadah-ibadah yang terbaik, dan perhatian kita kepada manusia dengan memberikan yang terbaik pula. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan motivasi buat kita untuk memberikan yang terbaik kepada
Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan terus menerus memperhatikan kaum muslimin yang membutuhkan bantuan dimanapun berada. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.